di Osaka World Expo 2025. Mas Didit ini menjadi Head of Creative kontributornya. Pak Didit ditunjuk menyusun acara-acara di sini dan meriah banget. Ya. Dengan kehadiran lagu-lagu tersebut, kita bisa memberikan jembatan baru untuk orang-orang supaya bisa lebih ingin mengenal Indonesia. Jadi kalau nyanyiin lagu tanah air itu, apalagi di luar negeri, pengen pulang gitu. Karena sejauh apapun melanglang buana keliling dunia, kita pasti tetap pengen pulang itu ke Indonesia. Hai, konnichiwa. Selamat pagi dari Osaka. Kali ini Point of View akan mengajak Anda ke Osaka World Expo 2025, khususnya karena sedang ada Indonesia National Day. Let's go! Expo ini kan 6 bulan, 6 bulan. jadi 180 hari. Negara yang ikut itu ada 160 negara. Kalau negara dipastikan dapat National Day. Oke. Yang jatuhnya tanggal berapa itu tergantung panitia. Apa Mas Dubes yang kira-kira spesial? Ada bocoran-bocoran atau persiapan khusus apa? Ya, limitasi kita itu bukan di kreatif, limitasi kita itu adalah di waktu yang diberikan itu. Jadi waktu yang tidak banyak itu kita pergunakan seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk menceritakan kebesaran Indonesia lewat tarian dan lagu-lagu yang kita pilih. Jadi utama dan pertama adalah pencaksilat. Ya, kita tahu presiden kita mempunyai passion yang sangat tinggi terhadap pencaksilat, dan yang kedua inilah event bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pencaksilat itu punya kita. Nah, kemudian kita ada tiga penyanyi yang kita pilih, Tulus, kemudian Putri, dan Enda Laras. Jadi tiga-tiganya itu akan membawakan lagu-lagu khas Indonesia seperti Bengawan Solo, Tanah Airku, dan Tulus akan membawakan 3 hits dia, tapi semua bercerita mengenai tanah air dan dibantu oleh visual yang menunjukkan kebesaran dan sejarah Indonesia sebagai bangsa besar. Ya mudah-mudahanlah audiens bisa menangkap itu dengan baik. Apa nih tema besarnya gitu kan, selain tadi pencaksilat gitu, tapi ada tema besar nggak yang menjadi benang merah dari semua penampil yang nanti akan Iya, kalau tema kita tidak bisa lari dari tema utama kita, Thriving in Harmony. Kemudian baseline-nya adalah Nature, Culture, and Future. Kita tak pernah tahu berapa lama kita. Kak Tulus, selamat. Tadi penampilannya keren banget. Terima kasih banyak. Dan yang memukau banget tadi kolaborasinya sama itu ya, apa yang Puppet Moon. Iya, Puppet Moon Puppet Theater ya. Nah, ini tadi nyanyi berapa lagu? Mungkin bisa diceritain ya berapa Jadi lagu? hari ini kita bawain lagunya 4 sebetulnya, 4 nomor lagu tapi dijadikan satu, jadi digabungkan. Medley ya? Iya, digabungkan Oke. sedemikian rupa jadi durasi penampilan sekitar 12 menit gitu. Itu yang milih lagunya siapa? Kak Tulus sendiri? Kita pilih sama-sama, Oh, karena kan acaranya juga dikonsepkan sama-sama. Jadi dari sekian lagu yang ada, kita pilih sedemikian rupa kira-kira mana yang cocok untuk digabungkan jadi satu kesatuan si 4 lagu itu. lagu mana yang cocok digabung jadi satu kesatuan? Iya. Benang merahnya apa? Lebih ke lirik ya, tapi bukan lirik secara cerita, tapi ingin menyampaikan bahwa harapannya dengan kehadiran lagu-lagu tersebut kita bisa memberikan apa ya, semacam bentuk jembatan baru untuk orang-orang supaya bisa lebih ingin mengenal Indonesia gitu. Tapi juga ada di beberapa lagu tertentu itu juga ada semangat-semangat yang harapannya kan juga ditampilkan dengan ada terjemahan bahasa Jepangnya, orang-orang di sini juga bisa mengerti Biar bisa maknanya. tahu gitu ya. Ya. Ya, tapi Yuska tadi ada nyanyi bahasa Jepangnya juga ya? Iya. Lagu apa tuh ya? Judulnya Kutsu. Jadi Kutsu itu adalah lagu saya yang versi aslinya berjudul Sepatu dan memang pernah dirilis dalam Bahasa Jepang. Pas banget ya? Iya, saya rasa jadi kesempatan yang
pas banget untuk bisa lebih mudah-mudahan lebih memperkenalkan musik Indonesia. Iya. Latihannya tapi sempat latihan di langsung Ada, JR atau ya, gimana? Jadi pada saat kita sebelum berangkat ke sini di Jakarta kita sudah sempat latihan dengan ukuran panggung yang kurang lebih sama, jadi sudah dibuat kondisinya mirip sedemikian rupa ya. menyerupai Oh, dengan apa yang hari ini kita tampilkan di sini. gitu. Oke. Sebagai penonton ya, Iya. beberapa kali kan sering melihat acara yang menampilkan budaya Indonesia gitu ya. Tapi nggak sesophisticated ini sih menurut saya. Kalau menurut Kak Tulus sendiri gimana? Iya, menurut saya itu juga merupakan hasil pemikiran kreatif dari tim ya. Mungkin ini memang yang ingin dicoba untuk disampaikan bahwa kita adalah bangsa yang punya beragam produk budaya dan kita sangat-sangat siap untuk jauh lebih maju lagi gitu. Menurut saya itu sih pesan yang mau disampaikan. Sehingga mungkin bahasa-bahasanya, bahasa kreatifnya, kemudian presentasi karyanya juga terasa lebih segar gitu. Mungkin juga menambahkan tadi apa yang kita tampilkan itu sebetulnya salah satu pesan terbesarnya adalah kita kan ingin orang-orang lebih mengetahui betapa besarnya kekuatan bangsa kita, dan salah satu kekuatan terbesar bangsa kita adalah keberagaman yang kita punya gitu, dan sedemikian rupa itu dicoba ditampilkan di satu panggung dan mudah-mudahan pesan itu tersampaikan. Tanahku yang ku cintai. Kak Putri tadi nyanyi lagu berapa ya? Satu ya? Satu lagu tapi benar-benar yang sangat hikmat gitu ya. Persiapannya kayak gimana nih ya? Persiapan Berapa lama gitu? 3 minggu terakhir ini kita 3 cukup minggu. latihan intensif gitu. Karena kan ini kita semua ini kan bawa nama Indonesia dan kita tuh pengen memperkenalkan keindahan Indonesia itu ke mata dunia. Jadi kita benar-benar mempersiapkan semuanya itu dengan hati, dengan cinta gitu. Siapa yang memilih lagu? Kak Putri atau ada yang memilihkan lagunya? Putri memilih lagu Tanah Air, disetujui sama yang konsep acara. Oh, oke. Jadi Putri pilih lagu ini kenapa? Karena buat Putri ini kan kita nyanyi lagu ini di Jepang. Jadi kalau nyanyiin lagu Tanah Air itu apalagi di luar negeri itu biasanya tiba-tiba inget sama Indonesia. Tiba-tiba pengen pulang gitu. Karena sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kita terbang, kita melanglang buana keliling dunia, kita pasti tetap pengen pulang itu ke Indonesia. Karena kalau buat Putri Indonesia itu tanah surga. Jadi biasanya makin jauh dari tanah air, makin sering muncul ya perasaan Makin kangennya jauh ya. itu justru makin rindu, dan itu menurut Putri tanah airku merepresentasikan hal itu. Oke, ada kesan tertentu nggak untuk Kak Putri? Ini kan tampil di National Day gitu. Ya, yang pasti alhamdulillah Putri senang sekali, bangga dan bersyukur bisa jadi bagian dari National Day, perayaan yang luar biasa ini. Dan Putri mau ngucapin terima kasih buat Indonesia for having me. Mbak tadi keren banget, ekspresif banget. Oh ya? Gitu ya. Saya baru ini apa karena lagi di Jepang apa biasanya Karena jujur ini nostalgia. 11 tahun yang lalu aku pernah tinggal di sini selama 2 bulan, berproses bersama koreografer dari Jepang dan film musik director dari Jepang, dan ini kembali lagi setelah 11 tahun dan dapat tugas nyanyi Bengawan Solo. Bengawan Solo kan dinyanyikan berbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa Jepang. bahasa Jepang. Sangat digemari juga di sini. Nah, dan jadi saya ingat ketika 11 tahun yang lalu saya pernah nyanyi Bengawan Solo dan ada salah satu ibu-ibu Manula sampai menitikan air mata karena tahu betul lagu itu, sangat familiar. Bangga banget ketika tembang-tembang tradisional Indonesia bisa digemari di mancanegara. Yang milih lagu Bengawan Solo siapa? Mas Didit. Mas Didit. Jadi semuanya memang Ini saya spesial dibikinkan baju Mas Didit. wow, ini jadi bajunya khusus dirancang oleh Mas Didit untuk event ini. Jadi ceritanya awal itu kan sudah pakai baju saya sendiri. Kebetulan pas JR, Mas Didit lihat langsung bikinin baju aja buat Mbak Enda. Luar biasa. Berarti mendadak, Bejo. Mbak. Iya, ini paling
dan tanpa fitting. Oh iya. Tanpa fitting semua langsung. Jadi sudah kalau Mas jadi Didi itu cukup dilihat langsung pas gitu. Makanya saya juga heran. Makasih ya sudah diwartakan, jadi yang di sana-sana bisa tahu pertunjukan kita di Mater. Jadi gimana konsepnya? Kok bisa keren banget? Kalau konsep kita ngikutin konsep besaran pavilion Indonesianya, gitu kan. Jadi konsepnya itu lebih ke intinya adalah mengharmonisasikan semua hal-hal yang ada di Indonesia dari mulai culture, gitu kan, ya, nature, dan juga future-nya Indonesia. Oke. Tetapi untuk acara khususnya National Day, kami ngambil lebih ke culture-nya, gitu kan. Tadi ada pencaksilat, ada musik, ada ini, kita gabungkan lah menjadi satu kemasan, gitu kan ya. Jadi sebuah pertunjukan gitu, untuk bisa dinikmati orang-orang, supaya orang-orang tahu lah, gitu kan, Indonesia. Nah kalau flow sebenarnya kami berdiskusi juga dan juga dapat pandangan dari Mas Didit sebenarnya, gitu kan. Beliau juga memberikan input, gitu, masukan, gitu kan ya. Itu Ke supaya kita, inline gitu. ya Betul. dengan seluruh konsep Betul, pavilion Indonesia betul. dari mulai dulu gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, karena konsep besaran sudah basically sebenarnya konsep besaran sudah dibuat, lalu ke Mas Didit, lalu diskusilah dengan beliau memberikan pandangan-pandangan sehingga flow-nya kita coba jahit menjadi satu kesatuan gitu. Tujuan utama kita orang melihat bahwa budaya Indonesia, lalu juga tadi dengan Tulus, Mengawan Solo dan yang lain-lain itu lebih ke dan dinyanyikan oleh yang muda-muda ya. Ini future Indonesia lah, gitu kan, dalam seni musik ya, gitu kan, seni musik gitu kan. Ujungnya juga kita pengennya orang juga haru, orang Indonesia yang di sini juga haru dan Emang bangga, gitu kan ya, terutama. Itu gitu yang kan. saya rasakan tadi. Ya, gitu Tapi kan. pemilihan artisnya gimana? Talent pada saat itu gue juga ngobrol dengan Mas Didit, memilih talent yang memang ekspresif tadi, gitu kan. Lalu Tulus juga kan punya lagu-lagu yang ternyata di sini kita nggak tahu ternyata pada nyanyi ya tadi semua ya, gitu kan. Termasuk beberapa yang saya lihat di belakang yang dari Jepangnya juga memang dia ngefans tahu sama ya? Tulus. Oh, Tahu gitu ya? tadi pada tahu, gitu kan ya. Karena ada satu lagu yang bahasa Jepang juga kan ya. dia, Betul, gitu kan. sepatu. Sepatu, betul. Gitu. Ternyata Jadi, sepatu tuh dalam dua versi. betul, Jadi Jepang gitu. dan Indonesia. Iya, dan terakhir adalah Putri yang tentunya suaranya yang tentunya kita berharap di lagu Tanah Airku tadi orang bisa bangga gitu. Ya, gitu. bikin merinding Indonesia. ya. Merinding lah gitu. Tapi ini banyak elemen yang dibawa dari Indonesia atau apa nih? Ada yang dari sini, ada yang Nggak dari ada. Indonesia? Kalau elemen tradisi kita dari Indonesia semua. Oh, ini bawa semua ini ya? janur ini kita Janur bawa, gitu kan. Lalu gunungan Itu gunungan bawa juga? Bawa ini. Makanya Oh, kita jadi bukan dibikin di sini bukan iya, ya? bukan. Kita rakit juga gitu. Ini kita di depan Pavilion Indonesia ya Mbak Titi ya. Di Osaka World Expo 2025. Mbak Titi, hari ini adalah National Day Indonesia. Mbak Titi tadi menyaksikan parade, kemudian di panggung ya ada pertunjukannya. Apa Mbak tadi kesannya? Mungkin paradenya dulu deh Mbak Titi. Meriah banget gitu Ya, ya. maksimal ya. Ada reog, ponorogo, Betul. ada pencaksilat, ada tarian dari Betawi. Betawi tadi tuh heboh banget ya. Nah, makanya jadi itu mungkin menarik perhatian orang dan ini bagus sekali supaya mereka juga mengenal dari mana sih ini kok kayak menarik banget. Gitu. Ditambah musiknya yang kayak jedar-jedar Ya, gitu. itu dia, jadi menarik. Ini pengunjung setiap hari udah puluhan ribu ya. Iya betul, betul. Dan Pavilion Indonesia termasuk yang laris ya Mbak? Yang laris. Laris dikunjungi. Iya, katanya nih. setiap hari itu antrinya panjang sekali dan puncaknya kemarin apa ya? Tuh saya dengar dari panitia katanya ada 20.000 orang yang datang ke Pavilion Indonesia. Keren banget, 20.000 orang. Dan pavilionnya jangan salah, pavilionnya emang juga keren gitu. Iya. Jadi kita bangga lah gitu bahwa Pavilion Indonesia nggak kalah sama pavilion-pavilion yang lainnya. Iya, iya benar. Tadi paradenya kan Mbak, sekarang mungkin ke pertunjukannya. Tadi kan Mbak Titi sempat lihat ya, kalau saya sih sebagai penonton ya, keren banget sih kalau menurut saya. Menurut Mbak Titi gimana tadi? Keren, ya meriah gitu ya. Terus udah gitu tadi ada penyanyi Tulus ya, yang, Iya. yang memang dia
ngetop di Jepang gitu karena Iya, dia nyanyinya ternyata. ternyata kita juga ini ya Kaget. surprise juga gitu. Banyak yang orang Jepang yang pada Applause, nyanyi. Ya. Jadi terus udah gitu ada Aryani Putri Betul, tadi ikut memeriahkan betul. juga tari-tariannya juga lively gitu ya, menarik sekali. Mbak Titi, tapi Ya. tadi balik dikit ke pertunjukan ya. Tadi kalau saya lihat itu kan dibuka dengan pencak silat. Pencak silat yang keren banget karena nggak cuma sekedar silat biasa, tapi juga apa ya, memandukan dengan tari ya, yang Dan- sangat Iya, ekspresif dan itu gitu kan. olahraga bela diri tradisional Indonesia gitu. Benar. Yang kita mau memperkenalkan lebih dalam lagi mengenai pencak silat ini karena kita ingin pencak silat ini nanti masuk ke cabang di Olimpiade. Jadi makin banyak setiap kali ada event-event internasional kita tampilkan pencak silat. Nah, kemudian dari silat tadi, kemudian bergeser sampai ke penyanyi Tulus gitu kan. Dengan berbagai lightingnya yang simple tapi keren banget gitu. Keren. Jadi ini menampilkan seni-seni Indonesia baik yang tradisional sampai yang modern gitu ya Mbak Titi kira-kira ya konsepnya ya. Ya. Panitia jitu gitu memilih artis betul. senimannya yang Bener untuk banget. tampil di Bener sini banget, gitu bener yang banget, bener, emang bener. masuk banget gitu untuk khalayak di Jepang ini. Betul betul. Tadi saya sempat dibocorin nih sama IO-nya gitu bahwa Mas Didit ini menjadi Head of Creative Contributornya. Nah, Mbak Titi gimana Mbak? Pesan untuk Head of Creative Contributornya nih, membanggakan atau apa nih catatan dari Mbak Titi? Alhamdulillah last minute tuh Didit ditunjuk sebagai menyusun acara-acara di sini dan bagaimana bentuknya di sini dan alhamdulillah semuanya puas gitu ya. Kita buka pada waktunya karena ada juga negara-negara lain yang pada saat pembukaan belum sempat buka gitu. Mundur berarti? Mundur. Nah kita on time dong ya dengan kita. on time dengan kerjasama semua pihak kita bisa buka pada waktunya dan keren. Oke. Nah kalau untuk pavilion Indonesianya sendiri, apa kesan Mbak Titi? Maksudnya detail-detailnya tuh? Menampilkan berbagai kekayaan flora, fauna dan budaya Indonesia ya kalau masuk ke dalam sini. Terus cara menampilkannya pun bagus gitu, menarik gitu. Tadi ada juga film mengenai wayang Bali ya, Kamasan tuh. Kita duduk baru kayaknya nonton, loh kok udah habis, kayaknya pengen terusin gitu. Jadi nonton, nggak tapi berasa nggak ya, berasa. saking kerennya. 8 menit nggak berasa itu karena sangat informatif sekali. Tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Endah Laras yang nyanyi lagu Bengawan Solo. Oh, Bagus iya. banget ya. Iya. Saya baru ini loh lihat orang nyanyi lagu Bengawan Solo ekspresif itu. Dan itu sekali lagi panitianya jitu banget gitu milih senimannya untuk tampil di Betul, sini karena betul. Bengawan Solo itu banyak orang Jepang yang Ya suka. dan tahu gitu Iya. Bengawan Solo Iya, dan iya, ada benar. liriknya dalam bahasa Jepang, Jepang gitu. Jadi betul. mereka semua tadi juga ikut, yang orang Jepang ikut berdendang juga. Betul. gitu. Apa pesan Mbak Titi untuk orang-orang Indonesia yang mungkin mau berkunjung atau belum berkunjung ke Expo ini? Kan turis Indonesia yang ke Jepang banyak. Saya sarankan supaya mampir ke Osaka World Expo ini karena sangat informatif sekali. Banyak yang bisa dilihat, banyak yang bisa dipelajari. Tidak hanya stand Indonesia tapi bisa pergi ke stand-stand lain karena ini menggambarkan masing-masing negara, inovasi-inovasi daripada masing-masing negara. Gitu. Apa yang future-nya mau dia bikin gitu. Oke. Teknologi, kemajuan teknologi dari masing-masing negara. Wah Kak Devi makasih banyak ya, ini antreannya banyak banget soalnya. Biasanya berapa orang tuh per harinya gitu? Untuk 1 minggu ini kami ada visitor sebanyak 18.000 rata-rata per hari. 18.000 rata-rata. Betul sekali. Tapi hari ini kan National Day-nya Indonesia. Yes. Maksudnya
lebih banyak lagi dong ya yang Tentu. masuk gitu ya. Bener banget, apalagi hari ini kita ada beberapa performances, mulai dari pagi sampai tadi jam 6, sepertinya sudah ada 21.000 pengunjung. Jadi di Pavilion Indonesia ini kita ada beberapa area. Area pertama itu adalah area topeng. Oke, ini welcoming areanya gitulah ya. Bagus banget ini topeng-topengnya. Di sini tuh menarik banget karena seluruh topeng ini tuh berasal dari Bali dan handcrafted, handmade. Oke. Dan semuanya itu punya features yang berbeda-beda. Tujuannya itu untuk nunjukin kalau misalnya Indonesia itu punya banyak banget culture yang ada. Nah tadi patung Bali itu kan biasanya colorful ya. Betul. Ini benar-benar cuma dari kayu dan menampakkan serat kayunya asli, nggak benar dicat sekali. gitu. Betul. Kenapa tuh? Tujuannya biar kita bisa nunjukin detail dari maskernya itu sendiri. Betul. Dari topengnya ya. Betul. Oke. Dan selanjutnya kami lanjut ke area forest. Nah, di sini tuh paling menarik karena kami membawa seluruh tanaman ini dari Indonesia ke Jepang. Wow. Untuk menunjukkan gimana sih rainforest Indonesia. Wow. Tanaman-tanaman apa aja yang dibawa? Salah satunya itu ada anggrek yang paling menarik di sini karena kalau misalnya di Jepang itu ada sakura, di Indonesia itu ada anggrek. Oh gitu. Jadi ini benar-benar tanaman yang dibawa dari Indonesia, diambilnya dari mana? Mungkin ada dari berbeda. hutan tertentu karena kan mau menunjukkan ini ya. Betul sekali, Bu. Hutan Indonesia kan. Iya. Berbeda-beda, ada dari Jawa, ada dari Sumatera. Oh gitu. Jadi memang dari berbagai hutan di tanah air. Yes. Wow, keren banget ya. Terus ada berapa pohon kira-kira yang dibawa ke sini? Kurang lebih ada belasan sih, Ibu. Selain itu detail yang kita perhatikan juga dari suhunya, kami sesuaikan dengan suhu Dengan hutan yang ada kondisi di Indonesia. sana. Betul. Ini lumayan dingin nih, suhunya berapa nih Kak Devi? 24. 24. Oke. Selain itu kami juga menampilkan ada 8 instalasi binatang hewan. Oh, oke. Salah satunya tuh ada gajah Sumatera. Ada Ini juga. betul. Ini harimau Sumatran apa Tiger. nih? Oh, Sumatran Tiger. Yang sangat terkenal. Betul. Oh, ini anggreknya. Ya, ini ada yang lagi betul. berbunga. Wow, ini panda ya. Ini bunga apa? cendrawasih. Oh, cendrawasih Iya. maksudnya. Ini burung cendrawasih. Bird of Paradise. Dan yang paling menarik mungkin visitor itu Komodo Dragon. Karena sangat ini yang terkenal. paling diminati oleh pengunjung. Ada instalasi komodo. Nah, untuk yang akan ke Jepang dalam waktu dekat, jangan lupa sempatin mampir ke Pavilion Indonesia di Osaka World Expo 2025 yang masih akan berlangsung sampai Oktober nanti. Sampai jumpa, saya Retno Pinasti. Salam SCTV.